Saya Rohimin dan teman saya, Arini Pujastuti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini kita akan coba mempraktekkan praktek coaching model Tirta. Nah, untuk alur ceritanya, ini Bu Arini Pujastuti adalah guru kelas. Beliau sedang kurang bersemangat karena merasa motivasi belajar siswa terhadap pembelajaran di kelasnya mulai menurun. Sebagai teman sejawat, saya Rohimin mencoba membantu Bu Arini Pujastuti menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Bagaimana proses coaching yang dilakukan saya, Pak Rohimin, sebagai coach terhadap Bu Arini Pujastuti sebagai kosi. Bagaimana langkah yang akan diambil Bu Arini Pujastuti sebagai kosi dalam menemukan solusi dari permasalahan ini. Assalamualaikum Pak Rohimin. Waalaikumsalam Bu Arini. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Bu. Gimana dengan kabarnya Ibu sendiri? Alhamdulillah, saya baik juga Pak. Oke, syukur alhamdulillah Bu. Hari ini saya ingin mengajak Bu Arini Pujastuti mengobrol atau sharing, tukar pikiran, mungkin agak sedikit lama, kira-kira Bu Arini keberatan tidak ya? Justru itu Pak, seperti yang saya katakan kemarin, sepertinya saya perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi Pak. Istilahnya itu saya sedang galau, bingung gitu Pak. Baiklah, semoga dalam pembicaraan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita Ibu untuk kebaikan di pembelajaran kita bersama. Nah, itu yang saya harapkan Pak, biar saya itu tidak biar saya itu bisa memecahkan masalah seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Akhir-akhir ini yang saya perhatikan Bu Arini Pujastuti seperti tidak bersemangat dalam melakukan pembelajaran. Apa kiranya ada yang mengganggu pikiran Bu Arini sebelumnya? Terima kasih sudah memperhatikan saya Pak dan bersedia membantu saya. Saya dengan senang hati seperti itu Pak. Oke, jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk dalam hal ini, Bu? Nah, saya itu hanya ingin dapat solusi Pak dari masalah saya agar saya itu bisa memecahkan masalah selama ini Pak. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir mungkin melalui sharing atau obrolan kita hari ini? Ya. Saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat dalam mengajar dan sering tidak fokus di kelas Pak. Jadi sering ada seperti gangguan gitu Pak. Kenapa ya Pak ya? Oke, coba bisa ceritakan mungkin Bu pada saya apa yang Bu Arini rasakan saat ini mungkin ketika di sekolah atau pembelajaran di kelas gitu Bu. Ya. Saya itu merasa saat mengajar murid-murid kurang memperhatikan saya Pak, dan padahal saya menggunakan metode pembelajaran yang menurut saya sudah bagus dan ini membuat saya kurang bersemangat gitu Pak. Kenapa ya Pak ya? Nah, kiranya apa yang membuat Bu Arini merasa kurang bersemangat dalam pembelajaran di kelas gitu Bu? Ya. Saya itu merasa murid-murid tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Padahal saya sudah menyampaikan materi pembelajaran dengan secara maksimal, Pak. Tapi tetap saja anak-anak itu atau murid-murid itu tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Oh gitu, maksudnya
murid-murid itu jadi tidak belajar atau emang motivasi belajarnya turun gitu, Bu? Tidak juga sih, Pak. Hanya saja saya merasa setiap saya masuk kelas, murid-murid seperti lesu, kurang bersemangat, kurang termotivasi, tidak bergairah dalam pelajaran saya. Terus mereka seperti malas gitu dan tidak semangat jika saya mengajar di kelas. Sampai sekarang pun saya merasa aneh gitu, Pak. Baiklah, Bu, saya mengerti maksud dari Bu Arini. Sekarang coba Bu Arini jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Bu Arini mengajar di kelas tersebut, gitu, Bu. Oh ya, seperti biasa sih Pak, setelah berdoa saya melakukan apersepsi, kemudian menjelaskan tujuan dari pembelajaran saya hari ini. Dan kemudian kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, saya menyampaikan materi-materi apa yang akan saya sampaikan, kemudian murid menyimak, lalu mengerjakan penugasan. Nah, ketika mereka mengerjakan tugas terlihat itulah mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang bersemangat, diajak tanya jawab kurang aktif. Kadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Jadi mereka tidak bersemangat. Apa ada yang salah ya Pak dengan proses pembelajaran saya ya? Saya kok jadi bingung sih ya. Oh gitu. Lah, kira-kira menurut Bu Arini salahnya di mana, Ji? Sepertinya murid-murid juga susah menangkap penjelasan dari saya, Pak. Kok bisa ya? Padahal saya menyampaikan materinya secara gamblang, jelas seperti itu. Oh begitu. Baiklah, saya ingin tahu ya apa yang selama ini sudah pernah Bu Arini lakukan untuk bisa membuat murid-murid semangat dalam pembelajaran gitu, Bu. Ya, saya sudah coba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran saya, kemudian mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis, ada game-game yang menarik itu sih Pak. Kemudian saya Oke. putarkan video, mereka menonton film, belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi Pak, jadi lesu seperti itu. Apakah dalam hal ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja gitu dalam proses pembelajarannya? Oh, sih Pak, ada momen ketika kelas, namun saat pelajaran matematika dan tematiknya ada SPBK-nya, seperti kegiatan menggambar dan menyanyi, mereka mulai menunjukkan antusiasmenya gitu Pak, ada semangatnya seperti itu. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Bu Arini lakukan di kelas sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi siswa. Jadi, yang membuat Bu Arini merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pelajaran tertentu mungkin, Ibu. Nah, iya Pak, betul. Sepertinya memang begitu. Namun mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan. Ketika anak-anak kurang semangat dalam belajar, jadi saya juga kurang semangat juga Pak, pengaruh terhadap diri saya sendiri. Baiklah kalau begitu, berarti Bu Arini sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat belajar siswa. Bu Arini mengajar itu apa saja. Terus ada lagi tidak Bu yang menurut Bu Arini hal yang menyebabkan kurang semangat dalam pembelajaran gitu. Oh, sepertinya sih tidak ada Pak. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Dah itu saja Pak, tidak lebih. Oke.
Nah, kira-kira apa rencana ke depannya yang akan dilakukan dari penjelasan Bu Arini tadi? Ada tidak yang ingin coba Bu Arini perbaiki dalam proses pembelajaran gitu, Bu? Oh, ini Pak, mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang akademik sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar. Jadi harus ada terobosan baru sehingga memberikan apa ya, murid-murid itu lebih bersemangat dalam belajar. Hebat, luar biasa sekali, Bu. Kira-kira apa prioritas utama yang Bu Arini setelah ini gitu, Bu, yang akan dilakukan gitu? Ya, pertama mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu. Saya harus lebih bersemangat masuk ke kelas. Kemudian semangat dari dalam diri saya, dengan begitu semoga murid mendapat imbas dari semangat. Ya kan Pak, seperti itu ya? Oke, itu langkah yang tepat sekali, Bu, yang Bu Arini ambil. Nah, kiranya ada hal lain yang mungkin ingin Bu Arini lakukan? Ya, itu Pak, saya sempat lihat Pak Rohimin saat mengajar di kelas sebelah. Kemudian murid diajak mengatur nafas itu. Kira-kira itu Pak Rohimin sedang mengajari apa pada murid-murid ya Pak? Ya kok jadi penasaran. Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional, Bu, dengan teknik stop, di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat yang baru. Jadi nanti kita bisa belajar bersama-sama tentang kompetensi sosial emosional tersebut, Bu. Apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat lagi dalam proses pembelajaran di kelas gitu, Bu. Terus bagaimana dan apa itu pembelajaran sosial emosional Pak Rohimin? Saya kok baru pernah dengar dan apa ya, jadi penasaran gitu Pak. Apa sih ya Pak itu pembelajaran sosial emosional? Gitu ya. Baiklah, nanti akan saya berikan materi PSE tersebut bersama rekan-rekan guru yang lain, Bu. Kalau tidak, nanti saya untuk materinya bisa saya share di grup WA. Apa itu PSE maupun KSE, bagaimana penerapannya, serta apa manfaatnya dalam proses pembelajaran. Nanti tolong saya diingatkan, Bu, barangkali saya lupa. Oh ya Pak, insya Allah nanti Pak Rohimin saya ingatkan. Oke, terima kasih. Nah, kiranya siapa saja yang bisa membantu Bu Arini dalam hal ini, dalam proses perbaikan dalam pembelajaran ke depannya gitu, Bu? Nanti saya akan mencoba mengajak Bu Siti untuk membantu saya dan kami nantinya akan bisa belajar bersama. Istilahnya berkolaborasi seperti itu, Pak. Oke, bagus itu, Bu. Dari hasil sharing ataupun obrolan hari ini, coba Bu Arini gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid-murid di kelas gitu, Bu. Ya, nanti pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu, kemudian mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Jadi nanti saya akan mencoba metode yang lebih menarik. Kemudian saya juga ingin mengajak Bu Siti untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Pak Rohimin maksudkan tadi. Seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali, Bu. Semangat yang luar biasa. Saya yakin Bu Arini pasti bisa tetap semangat demi anak-anak kita melakukan pembelajaran di kelas gitu ya, Bu. Semangat juga untuk Pak Rohimin. Terima kasih atas
diskusinya hari ini. Saya menjadi lega, lebih bersemangat lagi karena dibantu menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu, semoga bisa bermanfaat. Ya sudah ya Bu, saya mau ke kelas dulu. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Sama-sama.